Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah datang ke kuliah kita, ya, pertemuan kita yang ketiga. Ya, jadi dalam mekatronika ini, pertemuan ketiga kita adalah mengenai masuk ke dalam sensor ya. Jadi sensornya nanti ada berbagai macam yang akan kita bahas. Jadi untuk saat ini yang kita bahas adalah tiga jenis sensor, ya, displacement, position, dan proximity sensor. Ya. Jadi nanti sensor ini akan saya bahas satu persatu dari cara kerjanya, kemudian nanti bagaimana besaran pengaruhnya, terus bagaimana pengaruh dia terhadap objek yang diukur, terus nanti bagaimana keluaran yang dihasilkan, ya seperti itu. Nanti apa yang berubah dari sensor ini, ya. Jadi apa yang di-convert, ya. Jadi apa sensitivitas dari sensor yang akan kita pelajari saat ini. Oke. Nah, untuk sensor, ya, itu ada dua jenis yang akan kita pelajari saat ini ya. Jadi ada sensor kontak, ya, kemudian ada yang namanya sensor non kontak. Nah, sensor kontak ini dia akan menghitung ya pergerakan dari sensor elemen ya menggunakan perubahan nilai tegangan, hambatan, kapasitansi atau induktansi. Ya. Jadi sensor kontak ini nanti dia akan langsung menempel dengan objeknya ya. Jadi ketika dia menempel dengan objeknya, maka sensor ini akan merubah nilainya ya, nilai tegangan, hambatan, kapasitansi dan atau induktansi. Nah, kemudian nanti ada lagi yang namanya sensor non kontak. Nah, kalau sensor non kontak itu nanti pengukurannya dia akan mengukur pada keadaan sekitarnya ya, keliling sekitarnya ya. Jadi apa nanti yang akan diukur? Ya terutama nanti ya tekanan udaranya. Ya nanti ada namanya pressure sensor ya. Nanti dia akan jadi pressure sensor itu nanti akan masuk ke golongan proximity. Ya, nanti dia akan mengukur tekanan udara di sekitaran objek pengukurannya. Jadi memang tidak menempel langsung ya dengan objek pengukurannya. Ya, beda dengan sensor kontak yang dimana dia harus menempel ya supaya dia tuh bisa menghitung berapa nilai ukurannya ya, secara detail. Tapi kalau sensor non kontak dia akan mengeluarkan sebuah elemen ya di mana elemen itu nanti sebagai objek mengukur sekitarnya. Bagaimana reaksi elemen tersebut terhadap perubahannya ya seperti itu. Nah, ini jadi tiga sensor yang akan kita bahas ini pada dasarnya ya memiliki definisi yang pertama displacement ya. Jadi displacement ini fokusnya adalah pergerakan ya, perubahan gerakannya. Ya, misal kalau kita menggeser sebuah benda dari 0 ke 5 kita yang dari 5 meter ke 10 meter ya, maka nanti displacement ini yang kita hitung adalah apa? Pergerakannya, perpindahannya. Berarti 5 ke 10 itu adalah 5 meter. Berarti displacement-nya, perpindahannya adalah 5 meter. Ya, jadi dia mengukur pada pergerakannya, jadi perpindahannya itu. Nah, kalau posisi itu berfokus kepada referensinya. Ya, jadi dia pada titik koordinatnya. Ya. Ini serupa tapi tak sama ya antara displacement dengan posisi. Ya, tapi kalau posisi itu dia lebih kepada titik poinnya. Jadi dari posisi awal hingga ke posisi akhir. Tapi kalau displacement jarak antara posisi awal sampai posisi akhirnya. Ya seperti itu. Kalau dibilang ya hampir sama-sama masalah letak suatu objek ya. Tapi kalau yang posisi itu adalah di mana posisi awal dia sampai dia posisi akhirnya di mana. Ya, jadi referensinya ada nilai referensinya. Nah, kalau jarak ya, jarak itu nanti fokusnya adalah dari sensornya ke objek pengukurannya. Ya, nanti ada beberapa media yang digunakan ya untuk mengukur jarak. Ya, bisa jadi nanti pakai tekanan udara, bisa menggunakan cahaya ya inframerah, atau nanti bisa menggunakan laser, atau nanti bisa menggunakan ultrasonik. Ya, tergantung nanti apa yang sesuai, ya, yang sesuai dengan objek pengukurannya. Ya, yang paling pas dengan objek pengukurannya. Seperti itu.
Nah, ini ada berbagai macam jenis ya sensor eh, yang ada di pasaran ya. Jadi ada potentiometer, ada strain gauge, ada capacitive element, differential transformer, ada eddy current, Hall effect, proximity, induktif, pneumatik, optical. Dan perlu diingat, semua sensor ini nanti bisa masuk ke jenis sensor yang lain, ya contoh kayak strain gauge. Strain gauge ini bisa nanti masuk ke jenis pressure, ya tergantung dari bagaimana kita mengolahnya nanti. Ya jadi nanti jangan heran kalau di materi selanjutnya ada beberapa sensor yang dia tuh masuk ke dalam jenis sensor lain, ya. Jadi memang nanti beberapa sensor itu dia bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengukur objek yang lain, ya. Jadi kalau yang saat ini adalah yang kita bahas adalah apa? Ada tipe pengukurannya. Ya, jadi nanti beberapa sensor itu bisa dimanipulasi sehingga dia bisa mengukur dari nilai yang lain, ya seperti itu. Tapi untuk yang saat ini yang kita pelajari nanti ya apa yang ada ini ya. Memang tidak semua ya, nanti yang beberapa yang akan saya bahas. Tentunya nanti beberapa itu ada lagi muncul di pelajaran atau materi selanjutnya, ya. Nah, nanti apa yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan sensor, ya. Terutama sensor ini ya, sensor materi ini. Yang pertama adalah ukuran perpindahannya, ya. Jadi bagaimana dia berpindahnya segala macam. Kemudian nanti perlu diingat, perpindahan itu ada yang linear, ya, yang lurus. Nanti ada yang angular, ya, bersudut, putaran. Nanti kita bahas, ya. Nah, ini yang kita harus lihat ya, nanti apa objek yang kita ukur. Kalau misalnya dia berbentuk roda, maka kita gunakan yang perpindahannya berupa bersudut. Ya, nanti ada lagi kalau misalnya dia perpindahan linear, kayak misalnya potensio geser, ya, geser yang potensio yang panjang luar biasa itu, yang digeser, maka antara kita menggunakan yang perpindahan linear. Dan kemudian nanti kita akan melihat resolusinya. Jadi resolusi ini adalah berkaitan dengan perubahannya, ya, perubahannya. Jadi contoh nih, misal kita mengukur sebuah suhu, di mana suhunya itu adalah ketika dia berubah 1 derajat, maka dia akan menaik 1 volt. Berarti resolusinya adalah kenaikan 1 derajat per 1 volt. Jadi ini berkaitan dengan apa? Sensitivitas dari sebuah sensor. Ya. Semakin bagus sebuah sensor, biasanya dia akan apa? Dia akan semakin sensitif. Jadi ketika objek ukurannya semakin kecil, contoh misalnya jadi 0,001 volt, maka per 0,001 volt, maka dia akan semakin bagus. Berarti apa? Berarti dia akan semakin rentang pengukurannya akan semakin mendetail. Ya, seperti itu. Tentu saja nanti akan kita lihat juga ya, tentu nggak semua hal itu harus menggunakan sensor yang sensitif. Ya enggak. Kalau pengukuran kita besar, misal dari 0 sampai 1000 derajat, maka ya tidak terlalu perlu amat kita menggunakan yang sensitif banget ya, yang resolusinya sangat kecil. Ya. Tapi itu tergantung dengan nanti untuk apa pengukuran itu kita gunakan. Ya, makanya nanti ini sangat-sangat penting untuk dicermati ya. Nah, nanti akurasi itu nanti jadi pas nggak apa yang diukur itu. Jangan sampai, jadi ini perlu yang namanya gold standard di depan bagian. Kalau kita pengen menguji sebuah sensor, maka kita harus punya sensor yang diakui, yang gold standarnya, ya. Maka kalau misalnya sensor yang kita uji ini misalnya nilainya beda dengan sensor yang kita jadikan referensi, maka akurasi yang sensor diuji ini pasti jelek, ya. Maka perlu diperhatikan dari sisi akurasi, ya. Seperti itu. Tentunya kalau nanti semakin akurat ya sebuah sensor, biasanya dia toleransinya akan semakin kecil ya, dan resolusinya akan semakin kecil ya, seperti itu. Jadi semakin bagus sebuah sensor, maka nanti tingkat akurasinya akan semakin tinggi. Ya, tentu saja untuk menentukan sebuah sensor itu tinggi ya tingkat akurasinya, maka ya kita harus punya juga sensor yang bagus ya, sebagai acuan kita dalam pengukuran ya. Kemudian material objek ya, jadi objek pengukurannya itu apa ya? Apakah dia liquid, apakah dia padat, ya, apakah dia berbentuk udara ya, seperti itu. Kemudian biaya, nah ini penting ya. Artinya kalau kita pengen mengukur sebuah perangkat,
yang dia industrial grade, ya maka ya kita harus beli juga yang industrial grade. Kenapa? Karena bisa jadi dia pemakaiannya 24 kali 7 jam, ya. Terus juga dia dalam situasi medan yang sangat-sangat keras, ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan sensor yang dia hanya untuk consumer grade, ya. Yang dimana pemakaiannya ya nggak mesti 24 jam, terus juga dalam lingkungan yang standar, yang biasa aja, tidak keras seperti di industri, ya. Makanya ini penting. Jangan sampai hanya kita memikirkan, oh, yang penting cost-nya rendah, ya, tapi nggak seperti itu, ya. Cost tinggi, tapi kalau kita bandingkan dengan kehandalan sama akurasi yang tinggi, maka itu tidak masalah, ya, selama memang itu dibutuhkan, ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita hanya asal murah, tapi tidak peduli dengan bagaimana kualitas pengukurannya, terus bagaimana kehandalan segala macam. Ya, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sensor. Nah, kita masuk ke dalam sensor yang pertama, yaitu tentang potentiometer. Jadi potentiometer ini sensor yang sangat-sangat umum ya, yang kalau dibilang kita ya nggak mungkin lepas dari potentiometer ini. Terutama kalau misalnya kita punya alat-alat ya, alat-alat yang biasanya nih, potentiometernya kalau dipakai ya untuk alat yang punya knob probe ya. Contoh kalau kita punya tape ya, punya radio, itu biasanya dia ada yang diputar-putar. Nah, yang diputar-putar itu apa? Itu adalah potensionya, potentiometer yang diputar-putar. Jadi potensio ini nanti akan mengubah nilainya ya dengan menggeser kontaknya. Jadi sesuai dengan ukuran elemennya. Kemudian nah, nanti potensio ini dia ada dua jenis ya. Ada yang rotasi, yang kita putar-putar itu, knop-knop itu, nanti ada yang dia berupa linear. Yang linear dia biasanya lurus ya, dia ditarik lurus seperti itu. Lurus seperti ini. Jadi ada yang lurus seperti ini ya, nanti ada yang diputar-putar ya, seperti itu. Kemudian, nah pergerakannya itu nanti akan dihitung dalam nilai hambatan ya. Nanti tentu saja dia keluarannya itu biasanya tegangan. Tentunya nanti kalau dia semakin diputer ya, atau diputer-puter atau dia digeser-geser, maka tentu saja akan merubah nilai apa? Nilai tegangannya ya. Nilai tegangan itu berubah karena apa? Ya karena hambatannya juga berubah ya. Jadi fokus utamanya ya tetap dia hambatan. Walaupun keluaran nanti dia apa? Di tegangan. Nah, potentiometer nanti terdiri dari kawat yang dililit atau film plastik yang konduktif yang dapat diputar. Ya, tentu saja kalau udah diputar maka dia apa? Dia harus fleksibel segala macam. Ya. Dan perlu diingat, sebuah alat yang dimana ketika dia bergerak maka peluang kerusakannya akan semakin tinggi. Makanya penting dalam pemilihan elemen sebuah potentiometer itu diperhatikan apa? Bahannya. Ya, supaya apa? Supaya kita cari yang paling awet, ya, yang paling awet dan yang paling tidak apa? Tidak berubah pada kurun waktu tertentu. Ya masa kalau udah kita sering make, tiba-tiba baru sebulan sudah berubah pengukurannya. Makanya harus diperhatikan ya, sangat lebih mendalam. Nah, contoh ya. Jadi contoh ini yang bentuknya linear ya, kemudian ini yang bentuknya rotational ya. Jadi dia perpindahannya angular, yang ini perpindahannya linear. Nah, nanti ada beberapa hal ya, beberapa hal jenis potentiometer ya. Translational itu dia kalau diartikan itu dalam bahasa teknik ya, bahasa teknik itu maksudnya dia pergeseran ya, XY. Nah, nanti kalau yang single turn dia biasanya ada batasnya ya. Jadi ini titik awal sampai dia nanti titik akhir. Nah, kalau multi turn dia biasanya dia bisa diputar-putar berkali-kali ya. Jadi beda ya antara single turn walaupun dia rotasional sama multi turn dia bisa diputarnya berkali-kali kalau multi turn. Nah, kalau single turn dia biasanya cuma sekali diputar ya. Biasanya ini sering dipakai di ini ya, di radio-radio ya. Jadi kalau punya radio-radio yang biasa yang perangkat radio itu biasanya dia rata-rata single turn ya untuk menyalakan untuk apa? Untuk mengukur volumenya, untuk mengubah volumenya. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang multi turn ini biasanya dia ada di mobil ya. Di mobil tuh radionya biasanya dia multi turn. Dalam artian dia bisa diputar berkali-kali ya. Seperti itu. Nah, kemudian nah ini contohnya dari potentiometer ya. Jadi dia
biasanya yang single turn itu ya dia ada ini ya, ada semacam apa? Ukurannya, ada measuring pointnya. Ya, jadi kalau diukur, kita bisa ngukur ya. Jadi sama kayak kita muter knob radio ya, di volume itu kan bisa ada ukurannya. Kalau dia semakin kanan, maka dia akan semakin apa? Semakin besar, semakin tinggi. Maka hambatannya biasanya akan semakin kecil. Sama ya, kalau dia kita kiri, dia akan semakin besar hambatannya, maka nanti tegangannya akan semakin kecil ya. Nah, kemudian linear motion, ada batin dia biasanya kayak piston ya. Dia bisa maju mundur ya seperti itu. Translational ya. Dia pergerakannya apa? XY biasanya ya. Nanti ada multiturn. Nah, multiturn ini biasanya ya itu dia bisa diputar berulang-ulang, dia bisa nggak seperti single turn ya, dia terbatas ketika sudah nyampe titik akhir satu putaran ya dia berhenti, tidak bisa dipaksa. Tapi kalau yang ini dia diputar semaupun ya sampai ada nanti mungkin 4 kali sampai 5 kali batas putaran seperti itu. Nah, terus apa kelebihan dan kekurangan dari potentiometer ya? Yang pertama, dia mudah digunakan, terus emang dia sangat murah ya. Nanti keluaran tegangan itu sangat-sangat lebar ya. Jadi tergantung nanti resolusinya dia bagus ya. Jadi resolusinya sangat luas seperti itu. Kemudian dia handal ya, dan juga dia pasif ya. Nah, kekurangannya dia benefit terbatas. Nah, nanti ada beban gesekan. Ya. Ini yang awal saya bilang ya. Jadi ketika sebuah benda itu bergerak, maka nanti dia punya beban gesekan dan beban inersia sehingga nanti menyebabkan potensi kerusakan yang besar. Artian semakin benda itu semakin sedikit komponen bergeraknya, maka dia akan semakin awet. Nah, tapi ketika sebuah benda itu makin banyak komponen bergerak, maka peluang untuk rusaknya akan semakin besar, ya. Seperti itu. Nah, nanti apa yang harus diperhatikan dalam sensor ini, ya, sampai sensor setelahnya, suhu operasinya ya. Nah, ini penting. Ya, dalam artian dalam pemilihan sensor, kita harus lihat, nanti ada namanya rentang kerja suhunya, ya. Jadi, kalau teman-teman punya PC, ya, biasanya kalau sudah suhunya sudah sangat-sangat tinggi, itu biasanya kipasnya akan semakin tinggi juga. Jadi bunyi. Nah, ketika pasta CPU-nya itu sudah kering, maka ketika dia kena suhu panas, maka dia tiba-tiba akan mati sendiri. Kenapa? Karena dia sudah di batas rentang atas kerjanya, suhu kerjanya. Ya, maka suhu operasi ini penting. Ya, nanti perlu diperhatikan dari sisi pendinginnya segala macam. Ya. Nanti shock sama vibrasi ya, ini penting ya. Jadi shock sama vibrasi itu getarannya. Jadi sebagaimana mampunya sensor itu menahan getaran dari yang ada. Tentu saja nanti ini kaitannya dengan apa? Dengan kehandalan sebuah sensor ya. Nanti tergantung dari medan kerjanya ya, seperti itu. Nanti kelembapan. Nah, kelembapan ini penting. Kenapa? Karena kalau sebuah alat elektronik itu atau logam itu nanti terlalu lembab, maka itu bisa berbahaya ya, bisa membuat konsleting atau nanti bisa membuat karat. Nah, karat itu tentu saja nanti akan menyebabkan kehausan dari sebuah alat ya. Perlu diingat, kalau dia putaran, kalau dia misalnya logamnya itu berkarat, maka nanti akan menyebabkan apa? Kesulitan untuk memutar. Terus kontaminasi sama sealnya, ini sealnya penting ya. Dalam artian nanti kalau dia kaitannya dengan kalau dia punya pelumas segala macam, maka dia harus punya sealnya. Nah, sealnya penting. Sealnya untuk menjaga pelumasnya itu agar tidak buyar. Nah, kalau misalnya sealnya sudah rusak karena sering diputar-putar, ya karena pemakaian, maka yang utama kita harus mengganti ya sebelum kejadian nanti ujung-ujungnya sealnya rusak sehingga nanti pelumas dalamnya atau pendingin dalamnya itu akan luber kemana-mana. Nah, ini adalah rumus ya. Jadi rumusnya simple sih sebenarnya untuk perhitungan dari potensionya. Jadi antara ada dua jenis yang kita bahas ya perumusannya. Yang pertama VO/VS. Ya, VO ini V-out-nya, VS ini adalah source-nya, V-source-nya ya. Jadi sumbernya ya. Jadi biasanya kalau teman-teman punya potentiometer yang di Arduino ya, contoh Arduino dia punya 3 kaki. Jadi di Arduino tuh dia punya, jadi VS-nya, source-nya itu 5 volt biasanya.
Nah, nanti VO-nya nanti dia akan bervariasi ketika kita putar, maka ntar dia akan menyesuaikan dengan putaran kita. Nah, nanti dari mana dapatnya? Dari rumus ini, ya. Jadi yang tanpa beban, ya, nanti dia VO ini nanti sesuai dengan X-nya ya, perpindahannya, ya. Nah, R2 sama R13 ini, nah itu R23 itu ya terpengaruh dari apa? Dari perpindahannya, ya. Nah, sedangkan kalau R13 nanti totalnya, ya, eh, resistansi total. Jadi kalau kalau R23 ini adalah resistansi sesuai dengan perpindahannya. Dan X ini dia satuannya bukan sentimeter, bukan meter, bukan desimeter, tapi satuannya adalah rasio. Ya, contoh ketika kita sudah memutar setengah, maka X-nya adalah setengah. Ya, ketika kita memutar 3/4, maka X-nya adalah 3/4. Jadi dia pengukuran rasio. Jadi mau mau dia sebuah potensiometer linear yang sampai 1 km, maka tidak bakal yang kita hitung bukan kilometernya, tapi rasionya seperti itu. Jadi X-nya adalah apa? X-nya adalah rasionya. Makanya VO bagi VS sama dengan R23. Nah, R23 itu nanti terpengaruh oleh si X. Ya, X itu adalah apa? Perpindahannya. Dibagi RP. RP itu apa? RP itu adalah total resistansinya. Seperti itu. Nah, nanti kita tambahkan, nah biasanya kalau untuk yang di pasaran, itu ada air load-nya. Ya. Makanya kita beli potensiometer, bisa kita ngomong, Mbak, saya beli potensiometer yang 10K, atau 100K, atau 1000K. Ya. Itu artinya, yang 10K, 100K, 1 juta K, 1000K itu adalah air load-nya, air load segala macam, itu pembandingnya. Ya. Maka kalau dia punya ada air load, maka nanti rumusnya dia berubah. Ya. VL dibagi VS, ya, per X-nya, ya, X ini perpindahannya dibagi RP, ya, RL dikali X, ya, dikali 1 minus X plus 1. Nah, nanti tentu saja dia punya nilai error, ya, nilai error. Nah, jadi sebuah yang potential load ini nanti dia punya nilai error. Rumusnya adalah VS, ya, RP per RL X2 minus X3. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya, ya, bagaimana cara mencari nilai error. Ya, jadi contoh kita punya sebuah nilai, ya. Jadi RP ini adalah nilai total resistornya untuk potentiometer. Kalau misalnya kita punya V source-nya 4 volt, ya, 4 volt, kemudian RP-nya 500 ohm, kemudian slidernya, nah ini bergeraknya dia setengah panjang, ya, setengah panjang berarti setengah, ya, 1/2. Nah, nanti bebannya 10K. 10K ini nanti RL-nya, air load-nya. Maka rumusnya ya sesuai. Nah, kita di sini pengen mencari nilai error, ya. Jadi nilai errornya, berapa nilai error yang dihasilkan dari keluarannya itu, ya. Maka rumusnya apa? VS dikali RP per RL. Nah, ini X2 minus X3. Nah, kita masukkan aja. 4 dikali 500, ya, 500 ini, 500, kemudian per 10.000, ya, 10K, K itu kilo, ya. Kilo itu ya ribuan, berarti 10.000. Ya, terus, nah ini dikali 0,5 pangkat 2 sama dikurang 0,5 kali 0,5 pangkat 3. Maka hasilnya 0,025. Ya. Jadi nilai errornya adalah 0,025, ya, cukup kecil. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke sensor selanjutnya, yaitu adalah sensor strain gauge. Ya, strain gauge ini sensor yang unik, ya, di mana sensor ini dia akan berubah nilai tegangannya, ya, ketika dia berubah bentuk, ya. Bentuknya tentu saja bukan dari padat ke cair, enggak, tapi dia kayak semacam kena tekan, ya. Nanti ketika dia ketekan dicembungin atau cekungin, maka tekanan dia akan berubah, ya.
berubah besarannya, ya besaran. Jadi ukurannya akan berubah. Nah, ketika ukurannya berubah, maka nanti akan merubah juga nilai dalam strategi ini ya, R-nya, hambatannya. Ya, makanya rumusnya ya, delta R, perubahan nilai R per R, ya, di resistansi awalnya, ini perubahannya, sama dengan G dikali epsilon. Nah, G ini adalah konstanta. Ya. Konstanta apa? Konstanta terhadap apa yang kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan logam, ya, maka nanti G-nya 2. Ya, nanti kalau kita pakai silikon, ya, P-type atau N-type, maka nanti plus 100 atau minus 100. Tentunya nanti tergantung apa objek yang kita ukur. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya nih kita lihat ya, tensionnya ya, nanti kalau dari kayak semacam kalau dalam hal ini dicembungin ya, maka dia semakin tensionnya akan semakin saling menarik ya, sehingga semakin panjang, maka nanti nilai resistansinya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin panjang. Tapi ketika dia ditekan ya, sehingga dia cekung, maka jaraknya akan semakin kecil, dikompres, maka nilai resistansinya semakin Semakin menurun karena jaraknya akan semakin menurun ya, seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Kita punya nilai R-nya 100, nilai awalnya 100, terus kita pakai logam ya. G-nya 2. Nah, diketahui bahwa perubahan resistansinya adalah 0,001. Maka kalau kita hitung ya, delta R ya, di rumus yang ini, R-nya kita pindah ke sini ya. Jadi delta R sama dengan R dikali G dikali epsilon ya. Nah, delta R sama dengan R dikali G dikali epsilon sama dengan 0,2 ohm. Jadi 100 dikali 2 dikali 0,0001 ya. Jadi 200 dikali 0,001 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya tentang kapasitif elemen. Nah, dalam kapasitif elemen ya, nanti dia kaitannya dengan apa? Nah, kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan resistor ya, dalam artian hambatan yang sebagai acuan pengukurannya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan kapasitifnya ya. Nah, secara umum ya, rumus kapasitif itu adalah C sama dengan epsilon R ya dikali epsilon 0 dikali A per D ya. Jadi nilai kapasitansi itu akan semakin besar ketika kapasitornya semakin luas. Ya. Nah, nilai C akan semakin kecil ketika nanti jarak antara lempengnya. Jadi kan kapasitor itu dia lempeng ya, dua lempeng yang saling diadu. Nah, jadi nilai kapasitor itu akan semakin besar ketika jarak lempeng yang saling overlap ya, saling bertimpangan itu semakin luas. Nah, dia akan semakin kecil ketika dia semakin besar. Ya, makanya rumusnya apa? Dia per D. Dalam artian dia akan semakin berbanding terbalik. Ya, seperti itu. Jadi D semakin besar maka C akan semakin kecil. A semakin besar maka C akan semakin besar. Ya, nanti, nah dari sini kita udah kebayang. Maka kapasitif nanti kaitannya dengan apa? Dengan A dan D. Ya. Ketika kita bisa memanipulasi A sama D, maka C akan berubah. Ya. Nah, kapasitif elemen ini penggunaannya sangat luar biasa berguna. Ya, teman-teman kalau main game, terus kalau main game balapan nih, misalnya dia bisa muter kanan kiri, itu pakai apa? Pakai sensor aksero, ya sama giro. Nah, sensor itu basicnya adalah kapasitif elemen. Ketika dia bisa mengukur itu, maka dia kapasitif elemen. Ya, jadi perubahan A sama D itu bisa mengeluarkan tegangan yang unik, tegangan yang sesuai dengan ukurannya. Ya, maka nanti itu bisa diatur sebagai sensor seperti itu. Nah, epsilon R itu adalah nilai permitivitas dielektrik di antara lempengan. Jadi nilai permitivitas lempengannya. Ya. Kemudian epsilon 0 itu berkaitannya nilai permitivitas ya. Jadi nilai antara ruangannya itu. Jadi di antara ruangannya. Jadi kalau yang epsilon R ini kaitannya dengan lempengannya.
Kalau yang epsilon 0 ini kaitannya apa dengan di antaranya, jadi objek di antaranya. Ya. Biasanya dia udara ya, biasanya dia udara di ruang ini udara hampa. Ya. Nah, A ini adalah luas lempengan yang bertimpangan. Jadi luas apa yang bertimpangan? Bukan luas lempengannya, tapi ketika dia saling berhadapan, ya. Jadi titik hadapan ini dihitung, ya. Area yang saling berhadapan. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini, saya perbesar dulu supaya lebih gampang. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti dia anggaplah setengah. Nah, kalau seperti ini, berarti area yang bertimpangan adalah 1. Ya. Saya ulangi, jadi kalau seperti ini, berarti area yang bertimpangan adalah setengah. Kenapa? Karena cuma segini doang yang saling kena. Ya. Yang ini nggak kena, yang ini nggak kena. Nah, tapi kalau yang ini, nah, ini kita anggap areanya 1. Kenapa? Karena dia saling bertabrakan, saling kena seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau D, ya, D itu adalah apa? D itu jaraknya, ya jaraknya. Jadi kalau semakin dekat, maka nanti dia akan C-nya akan semakin tinggi. Ya karena apa? Karena lompatannya akan semakin pendek. Tapi kalau semakin jauh, ya semakin jauh, maka nanti D-nya, C-nya akan semakin kecil. Ya kenapa? Karena lompatannya akan semakin jauh juga. Ya. Kalau semakin ini ya lompatannya dekat ya, dekat seperti itu. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi, kalau tadi sudah saya bahas ya bagaimana cara mengukur kapasitifnya. Jadi, apa kaitannya kapasitif elemen dengan displacement ya? Tentu saja nanti dengan perubahan nilai D dan perubahan nilai C-nya. Perubahan nilai A-nya. Ya, itu yang kita manipulasi nanti. Nah, ini rumusnya ya. Jadi nanti, nah biasanya untuk pengukuran yang lebih, jadi pengukuran standarnya itu kita pakai 2 kapasitor yang digabung jadi 1. Ya, nanti, nah kapasitor ini nanti akan dihitung, dibandingkan, ya. Jadi dari C1, jadi ada C1, ya, terus ada C2. Nah, ini adalah D. Nah, ini X, perubahannya. X ini adalah perubahan. Ya. Jadi ketika dia, misal nih, misal kita membuat sebuah sensor ya, sensor gravitasi ya. Misal gravitasi kita gini, kita apa? Kita atas bawah. Terus tiba-tiba si lempeng lempeng kedua ini dia bergerak ke bawah ya karena gravitasi. Maka X-nya ya, X-nya akan semakin kecil ke siapa? Ke C2 ya. X-nya. Maka nanti apa rumusnya? Dia akan semakin apa? Semakin membesar karena dia apa? Minus ya. X-nya minus ya. Jadi D minus X ya. D minus X. Nah, minus X dikali minus jadi enggak. Ya salah ya. Berarti kalau dia semakin kecil maka dia apa? D-nya akan terpengaruh juga akan semakin kecil. Sehingga nanti C2-nya akan semakin besar. Sedangkan yang C1 akan semakin tinggi C1-nya. Ya, kenapa? Karena semakin jauh jaraknya. Ya, maka nanti ketika ada ketimpangan C2 lebih besar daripada C1, walaupun identikal ya, identikal dari, jadi ini identik. Ya, ini identik. Tapi ketika dia timpang dari sisi sini, ya, timpang dari sisi sini, maka nanti dia kebaca mana yang lebih dekat, ya, apakah dari ke C2 atau ke C1. Nah, ini jadi ketimpangan antara C2 sama C1 ini, maka nanti akan menunjukkan dia di posisi mana, ya, seperti itu. Jadi itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan sensor giroskop, ya, giroskop itu seperti itu. Nah, nanti kita akan kenal juga yang namanya, ya, kita akan kenal yang namanya differential transformer, ya, atau yang namanya LVDT, ya, linear variable differential transformer. Ini kaitannya dengan apa? Kalau tadi resistansi, kapasitansi, ya ini induktansi, ya kaitannya dengan kumparan nanti ya. Dengan perubahan induktansi, maka nanti dia akan melihat, ya. Jadi dengan pergerakan induktansi, nanti kita akan melihat bagaimana perubahannya terhadap tegangannya, ya. Jadi bagaimana pengaruh pergerakan terhadap nilai induktansinya, ya seperti itu. Jadi nanti ada 3 jenis kumparan, ya, dalam tabung.
Kemudian kumparan tengah itu utama ya. Jadi dalam hal ini si A ini adalah yang utama ya. Nah, yang B ini yang sekunder. Ya, jadi nanti dia kaitannya dengan apa? Dengan hasil nilai tegangan dihasilkannya ya, seperti itu. Atau nanti kayak fokusnya ke mana? Ke induktansinya ya. Contoh ya. Jadi kita punya primary nih. Jadi ketika kita menggerakkan ya batangan ini, ketika digerakkan, nah ketika dia mendekati si secondary 2 ya, kumparan secondary 2, maka nanti dia akan semakin tinggi ya. Nah, tinggi. Nah, ketika dia semakin menjauh secondary 2, semakin mendekati dengan primary, maka nanti tegangannya akan semakin turun. Turun hingga nanti dia sama-sama di posisi tengah ya, posisi tengah. Jadi si rodnya nih, ya batangannya ini berada di tengah-tengah primary, maka dia menghasilkan output yang 0. Ketika dia bergerak lagi ke atas, dia menaik, sampai secondary 1 ya. Baru ntar dia mundur, ya balik lagi. Ini balik lagi, ya balik lagi. Seperti itu. Jadi dia pengaruhnya dengan apa? Induktansinya ya. Nanti displacement-nya dengan apa? Seperti ini. Ya, seperti itu. Ini untuk yang LV GT. Nah, nanti kita kenal juga yang namanya apa? Optical position encoders ya. Jadi ini kaitannya kalau sebelumnya kita pakai resistansi, kapasitansi, kemudian induktansi. Nah, yang ini kita menggunakan cahaya ya untuk mengukur dalam hal ini displacement-nya sama position-nya ya. Nanti ada dua macam encoder ya, incremental encoder sama absolute encoder. Bedanya, jadi kalau incremental encoder itu dia mendeteksi perubahan dalam sebuah rotasi dari beberapa posisi ya. Jadi nanti kaitannya dengan apa? Dia tidak peduli dengan posisi si pengukurnya, tapi dia kaitannya dengan apa? Dengan kecepatan si objeknya ya. Nah, kalau absolute encoder nanti dia kaitannya dengan apa? Dengan posisi putarannya. Nah, kalau ini nanti incremental encoder berkaitan dengan apa? Dengan pergerakannya. Tapi kalau yang absolute posisinya beda ya antara pergerakan sama posisi. Yang ini displacement, yang ini posisi. Nanti di mana bedanya? Bedanya adalah di bentuk dari encodernya ya. Nah, ini contoh incremental encoder. Jadi disk-nya itu dia seperti ini ya. Nanti ada LED ya, nanti dia pakai LED tentu dengan cahaya khusus ya. Bisa dia inframerah atau segala macam sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti ketika disk berputar, maka ntar kan dia membentuk ya. Jadi desain itu dia seperti ini. Jadi dia kayak bolong-bolong gini. Jadi ketika dia kena yang bolong, maka nanti cahayanya apa? Menembak ke receiver-nya. Ketika dia kena yang nggak bolong, maka keblok. Nah, nanti kan akan menghasilkan apa? Pulsa, ya, detakan. Semakin cepat detakannya, maka dia akan menganggap bahwa, oh, ternyata cepat pergerakannya. Nah, itu yang dinamakan incremental. Dia tidak peduli dengan posisinya, dia hanya mengukur apa? Kecepatan dari si objeknya itu. Ya. Terus kalau misalnya nih detakannya agak lambat, ya, jadi anggaplah kalau misalnya LED kena receiver dia 1. Tapi kalau LED keblok sehingga tidak ada yang masuk ke receiver, maka dia 0. Jadi 1 berapa misalkan 0 1 0. Tapi kalau dia misalnya geraknya cepat, kan 1 0 1 0 0. Jadi antara 1 sama 0 tuh kayak cuman beberapa milisecond ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang absolute encoder itu kaitannya dengan apa? Dengan posisi dari si objek pengukurnya. Makanya nanti di setiap bagian-bagian si encoder dia punya semacam kode khusus ya. Contoh, misalnya kita bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 step. Okay? Nah, setiap step nanti punya format unik untuk menentukan posisinya. Makanya nanti sensornya dia ada tiga kalau dalam hal ini dia ada 3 jenis ya. Ada 3 LED. Jadi nanti nembak 1, nembak 1, nembak 1, nembak
dari posisinya. Ya. Contoh nih, misal sebuah LED, ya, sebuah LED, anggaplah yang hitam ini bolong-bolong ya. Berarti kalau misalnya 3 LED ini menembak ke ini, ke sini, maka dia receiver-nya menerima satu. Maka dianggapnya di posisi mana? Di posisi anggap nih step 0. Ketika dia geser ke step 1, ya, dia menerima 1 dan sorry. Ya, jadi untuk yang saya ulangi ya. Jadi untuk yang pertama ya, step pertama, misalnya kita bagi sebuah encoder jadi 8 step ya. Nah, setiap 8 ini nanti dia punya format khusus, format unik. Nanti ada LED, ada 3 LED ya, ada 3 LED di sini. Nanti anggaplah kita yang ini ya, apa yang hitam ini adalah yang berlubang, sehingga nanti ketika LED-nya ini menembak sesuai dengan posisinya ya, ke sini, ke sini, ke sini, maka dia akan receive, akan diterima oleh si siapa? Oleh si detektornya, ya, detektornya. Maka dari itu dia dianggap 1, berarti posisinya dia di step 0. Terus dia geser nih, geser ke sini, misal sini ya, geser sini. Maka dia dianggap dia apa? Dianggap, oh, yang LED ini ke blok, yang kedua ke blok, yang ketiga nggak ke blok, berarti dia di posisi mana? Step 0, 1, 2, 3. Dia di step 3. Jadi setiap encoder itu punya posisi masing-masing ya. Jadi ini penting ketika kita pengen memutar sebuah alat, yang kita ini harus tahu di mana putarannya itu. Posisi putarannya. Ya, beda dengan incremental yang dia intinya hanya peduli dengan apa? Kecepatan putarnya. Nah, nanti ada namanya proximity switch ya. Jadi ini sebuah sensor ya, dengan menggunakan ini ya, dia kayak switch ya, kayak switch seperti itu. Jadi ini sensor jarak ya, sensor jarak. Nanti ada micro switch, red switch, photosensitive device ya. Kalau micro switch, nah dia membutuhkan kontak fisik. Jadi ada 2 buah kontak elemen ya. Nanti kalau dia kontak switch udah matian, dia harus apa? Dia harus menempel. Nah, dia menempel berarti, oh iya sudah, berarti itu nyambung ya. Ini ya normal. Dalam artian teman-teman kalau ngidupin dan nyalain saklar ya, cetak-cetak itu kan berarti dia kalau misalnya off kan berarti dia kontaknya seperti ini. Terus kalau dia ditekan, tak, berarti dia harus mengalir. Maka dia apa? Dia menyambung ya, seperti itu. Nah, red switch ini nanti dia pakai magnetik ya, pakai magnetik yang tersedia dalam tabung. Nah, kemudian photosensitive device nanti mendeteksi keberadaan sebuah objek buram ya, dengan mendeteksi cahaya atau pantulan cahayanya ya. Nah, ini yang proximity switch ya. Nah, ini yang switch ya. Jadi dia butuh butuh kontak langsung ya. Nah, kalau yang ini dia red switch ya. Red switch itu ya dia butuh arus ya, butuh arus nanti, sehingga dia akan menghasilkan magnetik, sehingga nanti akan apa, kalau dia ada magnetiknya nanti dia akan nempel seperti itu. Nah, kalau ini dia reflektif ya, fotosensitif, dia pakai LDR. Nanti kalau ada cahaya yang masuk ya nanti akan diukur ya, diukur berapa cahaya yang masuk itu. Nah, nanti ada yang namanya proximity sensor ya, jadi Hall effect sensor. Nah, ini nanti Hall effect sensor ini dia pakai magnet. Jadi ini bahan non magnet ya. Yang merah-merah ini magnetnya, ini magnet. Nah, ini nanti ya ini nih ya, receivernya. Jadi ketika dia berputar ya, berputar sini ya, ketika dia kena yang merah ya, merah ini non kontak ya. Jadi ketika merah ini bertemu dengan receivernya, maka nanti dia akan ada akan mengubah medan magnet di sekitarnya ya. Maka nanti dia akan diterima sama sirkuit digital, maka dianggap 1 ya. Sama ketika dia ini berlalu terus apa tengah sini ya, dia dianggap 0, ketemu lagi maka dia ketemu 1. Ini berguna bener ya. Jadi saya punya pengalaman menggunakan sensor ini. Jadi saya punya sebuah sepeda itu saya pasang sensornya. Sensor sepeda ini saya pasang untuk mengukur kecepatan saya mengayuh ya.
Nah, nanti dia pakai Hall effect. Jadi magnet itu ditaruh di jari-jari sepeda. Nah, nanti dideketin dengan apa? Dengan receivernya. Jadi ketika dia nanti akan dihitung. Nanti tergantung dari apa? Dari jari-jari rodanya, ya. Nanti akan dihitung. Jadi ketika satu rotasi itu ntar berapa kecepatan angularnya. Nanti sesuai dengan rumus tertentu, makanya ntar ketahuan berapa kecepatan putaran saya segala macam, ya. Nah, itu pakai Hall effect sensor seperti itu. Nah, kemudian nanti ada yang namanya eddy current proximity, ya. Jadi dia sebuah kumparan yang diberikan listrik AC, ya nanti ketika dia dikasih listrik AC, maka dia akan menghasilkan medan magnet, ya, elektromagnetik. Nah, kemudian ketika nanti ada objek logam di dekatnya, maka nanti eddy current ini, ya, akan menginduksi logam dalamnya, ya, sehingga nanti hasilnya nanti akan menyebabkan amplitudo listrik AC akan berubah. Jadi si sensornya akan berubah nilai amplitudo tegangannya, ya. Nah, ini berguna, ya, biasanya kalau di pabrik-pabrik, ya, di pabrik-pabrik makanan, ya, untuk mendeteksi adanya logam di sebuah makanan, ya, dia menggunakan eddy current proximity, ya. Nanti makanan itu akan dilewatkan oleh sensor, ya, ketika dia terdeteksi maka dia akan memberikan sebuah peringatan, ya, seperti itu. Sama teman-teman juga mungkin pernah dengar ya namanya metal detector, ya. Artinya kalau di luar negeri itu sering orang-orang yang punya hobi, ya, di mana hobinya itu dia mencari barang-barang logam-logam, ya, di bawah tanah, yaitu menggunakan prinsip yang sama, pakai eddy current proximity. Nah, nanti ada lagi namanya proximity, yaitu sonar, ya, sound navigation and ranging. Ya, ini sudah umum digunakan, ya. Tentu saja sonar itu paling utama digunakan di navigasi kapal selam, ya. Dia akan menembakkan ultrasonik, ya, yang di luar dari kuping manusia. Ya, nanti ketika dia menabrak sebuah objek, maka nanti akan dipantulkan dan diterima oleh receivernya. Nanti dihitung berapa cepat rambat suara di air, kemudian nanti berapa waktunya, nanti dibagi dua, ya. Jadi simple. Jadi sangat simple rumus untuk sonar ini, ya, tapi sangat berguna, ya, dari sisi penggunaannya. Nanti ada dua jenis, ya. Nanti ada pasif sonar, ada aktif sonar. Kalau pasif sonar, dia hanya menerima, jadi dia tidak memberikan rangsangan, dia hanya menerima dari mana saja, ya, selama itu menghasilkan suara, ya. Nanti ada aktif sonar. Nah, kalau aktif sonar dia memberikan rangsangan, dia menembakkan dulu suara itu, nanti akan dipantulkan, baru dia diukur. Seperti itu. Jadi ada dua jenis. Nah, nanti ada namanya inductive proximity switch, ya. Jadi sama aja, ini hampir sama kayak eddy current, ya, malah hampir sama banget, ya, Jadi dia deteksi objek logam, nanti ada osilator, detektor segala macam rangkaiannya. Nah, dia sama aja, ya, AC, ya. Dia pakai arus AC, ya, karena dia untuk menghasilkan medan magnetnya, ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah pneumatik, ya. Jadi beberapa yang kita pelajari itu dia kontak, ya. Kontak dalam artian dia harus menempel, ya. Nah, kalau yang kita pelajari saat ini yang Hall effect, kemudian sonar, ya, terus yang induktif, itu dia tidak harus menempel dengan objek pengukuran, ya. Dia mengeluarkan sebuah rangsangan, ya, nanti rangsangan itu akan merubah kondisi sekitarnya. Nah, sama pneumatic sensor, dia akan menembakkan udara, ya. Jadi udara ini ditembakkan, nanti ada receiver di bagian port A ini, ya, sama port A ini. Ada dua port A, ya. Ya. Port ini sebagai nanti masukannya dia, ya, ini masukan. Sorry. Port A ini dia keluaran, ya.
Ya, jadi dia akan mengeluarkan sebuah udara bertekanan rendah, ya ini juga dikeluarkan. Nanti port B ini gunanya apa? Nanti dia sebagai ini ya, apa pengukurnya ya. Jadi ketika nanti ada sebuah objek ya, ada sebuah objek. Nah, nanti kalau ada sebuah objek yang mendekat ya, kita pengen ngukur jaraknya ya, maka nanti tentunya kalau ada sebuah objek, udara yang keluar dari port A ini nanti akan apa? Akan semakin tinggi. Ya, jadi yang awalnya kan dia nggak ada ya, jadi kemana-mana udaranya. Jadi ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ketika dia nabrak sebuah objek, maka nanti udaranya belok, ya, udaranya belok. Nah, udara belok ini nanti akan meningkatkan tekanannya, ya. Jadi tekanannya semakin meningkat, ya, tekanan semakin meningkat karena udara yang berbelok saling bertabrakan. Nanti dia akan apa? Akan merubah tekanan sekitarnya. Sehingga kalau semakin dekat, maka akan semakin tinggi nilai apa? Nilai tekanannya. Nanti akan semakin apa? Semakin besar nilai tekanannya. Itu dari sisi sensor pneumatik. Ya. Nah, ini apa guna dari sensor pneumatik? Yaitu ya untuk robotik, ya untuk pneumatik, sama untuk CNC. Oke. Itu materi kita yang terakhir. Ya, semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, ya ada yang pengen protes, atau mungkin ada yang pengen menyanggah saya, ya monggo silakan nanti sanggah saya atau berpendapat atau tanyakan di forum diskusi. Ya saya sangat terbuka dengan hal tersebut. Kemudian ya saya sebagai fasilitator ya membuka teman-teman semua untuk berpendapat sesuai dengan ilmiahnya ya. Jadi kalau berpendapat ya pengen mengeluarkan pendapat, maka nanti sajikan dengan artikel ilmiahnya ya. Saya akhiri ya, semoga mengerti apa yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.